Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat tengah malam kalian semua yang ada di sana yang lagi nonton video ini. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maaf guys. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang ini yang kalian mau. Ini yang kalian tunggu-tunggu nih. Kita bahas kayak tips di dating online, tips trik, ciri-ciri ngebedain yang real sama yang scam. Terus kita bahas tuntas lah pokoknya ya. Kalau ada nanti yang belum kebahas, komen aja. Kita bahas di next video. Tapi sebelum kita lanjut ke video sebelumnya. Sebenarnya ya guys, aku tuh banyak banget yang pengen diomongin di video ini. Cuma saking banyaknya tuh kayak bingung. Yang mana nih yang duluan yang mau dibahas gitu. Nah kayaknya kita, aku mau ngomong dulu, mau bahas ini dulu. Yang masalah video di Instagram. Jadi, nanti ini mungkin bisa relate guys sama ke belakangnya. Ada video aku yang di Instagram itu kan lagi rame ya. Aku sendiri tuh nggak tahu kenapa rame, jujur. Dan demi waktu bikin itu video itu beneran nggak kepikiran apa-apa. Itu bikin tuh memang iseng sama suami. Waktu itu lagi kumpul keluarga di sini, terus keluarga lagi pada berenang, kita sebelum berenang tuh, yuk bikin video dulu gitu. Kita bikin video, pas lagi ngedit itu kayak kepikiran, karena sebelumnya itu memang udah ada pertanyaan kayak ketemu di mana sama bule, kok bisa dapat bule, bla 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 gitu kan. Jadi pas ngedit itu video mau post ke reel, kayaknya aku kasih nih pertanyaan-pertanyaan kalian gitu kan. Terus sambil aku jawabin. Nah itu, dan Instagram aku ini termasuknya baru ya. Dan waktu itu memang dari temen yang nyata, dunia nyata sama dunia online, itu memang banyak yang nanya. Dan nggak terlalu banyak kayak sekarang. Sekarang malah ada aja, walaupun udah di-post, dibikin video yang kemarin tuh masih ada aja yang nanya gitu. Itu memang buat teman-teman yang mau nanya. Dan itu kan di cover videonya udah ada tulisan gimana cara dapat bule tanda tanya. Nah, terus isi videonya itu ya aku jawab pertanyaan-pertanyaan kalian itu gitu. Karena banyak yang nanya kayak mau dapat bule itu harus bisa bahasa Inggris nggak sih? Menurut aku pribadi nggak. Maksudnya bukan nggak itu ya nggak bisa bahasa Inggris 11 itu yang nggak iso ya. Minimal kalian tuh tahu basicnya, kayak kata bahasa sehari-harinya lah, gitu. Kayak apa kabar, kan nanti mesti ngobrol di chatnya. Sebenarnya sih nggak masalah kalian bisa pakai Google Translate. Cuman kan nanti maksudnya pas teleponan apa segala macam kan ribet ya kalau nggak bisa. Kalau seandainya memang kalian nggak bisa, dan kalian tuh niat banget, pengen banget punya, bukan punya ya, pengen punya suami atau pacar bule, ya minimal kalian usaha. Usahanya apa ya? Belajar bahasa Inggris, minimal basicnya. Dari mana? Dari banyak cara. Ini juga banyak banget pertanyaan. Cara belajar bahasa Inggrisnya gimana, terus cara ngomongnya gimana, sampai cara ngomong ke bulenya itu gimana. Itu aku yang kayak bingung ya. Ya banyak. Jadi kalau kalian nggak bisa ngomong bahasa Inggris, kalian bisa belajar mulai dari yang gratis sampai yang berbayar. Mulai dari yang berbayar sampai yang gratis ya gitu ya. Kalau kalian mau berbayar ya banyak sekarang yang kursus-kursus, ngambil training bahasa Inggris apa segala macam, monggo. Kalau mau yang gratis banyak juga bisa. Aplikasi-aplikasi sekarang banyak banget, nggak cuma dating online aja gitu. Aplikasi untuk belajar bahasa Inggris juga ada, saling tuker bahasa itu ada. Aku lupa namanya, dulu aku pernah sempat pakai itu tapi aku lupa namanya. Nanti teman-teman yang tahu di komen aja ya, kasih tahu buat teman-teman yang lain gitu. Tuker bahasa, terus sebenarnya pakai dating apps pun bisa. Tapi karena dating apps itu lebih banyak orang yang memang mencari pasangan, tapi untuk bertukar bahasa kayak, kamu tujuannya apa di sini, mau belajar bahasa? Susah, mungkin kalian langsung di reject, langsung di block gitu. Terus bisa dari Google Translate, dari YouTube. Jujur nih terus terang ya, aku tuh bahasa Inggrisnya kurang. Sebelum ketemu suami tuh aku memang maksudnya udah ada basic-basicnya gitu.
hari-hari apa itu udah tahu. Cuman nggak pernah praktis, lidahnya tuh kayak kaku gitu kan. Kayak lidah ada tulangnya, nah itu nggak bisa gerak. Ngomongnya masih belepotan. Nah itulah awalnya kayak nyari aplikasi yang bertukar bahasa, terus caranya juga dengerin musik musik barat sambil ditranslate tuh bahasanya. Terus nonton video-video bukan video, sorry, nonton film barat pakai subtitle. Jadi sambil nonton, sambil kuping ngedengar, terus sambil baca. Habis itu terus aja terus. Lagi-lagi ya proses, harus sabar, nggak bisa instan kecuali emang udah jago banget gitu, kecuali memang cerdas pinter ya 3 hari langsung bisa. Terus belajar nontonin film barat, dengerin musik barat, terus Google Translate sama aplikasi tuker bahasa atau aplikasi yang bisa berbahasa Inggris gitu kan. Kalau aku dulu pas ngedengerin musik nih, aku translate ini artinya apa musik ini, kata-katanya ini aku translate. Terus misalkan nih waktu pakai dating apps, belajar nih, kalian itu apa sih yang ditanyain pertama atau kira-kira abis ini nanyanya apa ya? Itu kalian bikin aja kayak dialog sendiri di Google Translate. Nah, aku dulu gitu. Jadi misalkan, "Hai, apa kabar?" Kamu jawab, "Halo, aku baik. Lagi ngapain? Udah makan belum? Bla 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 bla." Itu kamu bikin dialognya di Google Translate itu. Nah, itu ya belajarnya kayak gitu bisa. Jadi, oh, kalau apa kabar itu hello, how are you gitu. Nah, kan kalau di Google Translate juga ada audio kan. Nah, di audio itu sambil bikin dialognya, dengerin tuh audionya. Jadi dapat semuanya, tulisannya bisa dapet, apa kayak intonasinya dari audio itu juga bisa dapet gitu loh. Banyak caranya, banyak banget. Jangan kalian DM aku, jangan aku mau belajar bahasa Inggris. Aku bukan guru bahasa Inggris. Terus grammar ya, masalah grammar. Ini menurut aku pribadi. Grammar, dan suamiku juga bilang sih, grammar itu nggak nggak apa ya istilahnya, nggak terlalu dibutuhkan untuk mendapatkan suami bule atau pacar bule. Memang kalau bisa grammar itu bagus banget. Udah kayak native Amerika gitulah. Kata suami aku aja, orang Amerika sendiri aja kadang itu salah ngomong bahasa Inggris, lo bayangin tuh. Bayangin dah, gimana kita ya kan? Jadi jangan grammar kayak kalau past tense itu apa, present itu susah menurut aku. Sekali lagi ya guys, ini menurut aku, jangan dikait-kaitkan dengan yang lain-lain. Udah, pokoknya ini aku, pengalaman aku gitu. Aku nggak belajar grammar itu enggak. Justru pas sudah punya suami, ini tuh apa? Justru belajar lagi. Ini past tense, present, bla bla bla. Itu belajar lagi sama suami. Kadang juga suami koreksi gitu. Makanya kalau yang mau hunting bule itu minimal basicnya aja, sehari-harinya kata-katanya yang kira-kira sering dipakai. Nah, itu minimal tahu lah. Belajarnya di situ ya, jangan nanya ke aku lagi belajarnya di mana, banyak caranya. Itu satu ya. Terus kedua, ada yang nanya bedain scammer sama yang asli. Nih guys, kebetulan kemarin ada yang DM, terus dia screenshot ngasih ke aku, Kak, ada yang dadakan, ada yang dadakan, ada yang dadak. Jadi dia kayak random itu dapet DM dari cowok. Nah, cowoknya ini kalau aku lihat Indonesia sama Korea. Nah, ya, nih, tuh. Udah aku save. Aku udah izin sama orangnya. Nah, ini juga nih ya. Jadi, scammer itu banyak banget caranya untuk ngegaet cewek atau cowok. Dan scammer itu nggak selalu dia dari luar. Dia ada di Indonesia. Bisa jadi scammer itu orang Indonesia, tapi pura-pura jadi bule. Ada juga memang bule di Indonesia, dia ya jadi itu. Macam-macam banyak intinya. Jadi jangan cuma satu, oh dari negara N. Negara N itu kan terkenal banget dengan scammer ya.
Tapi nggak melulu itu gitu. Indonesia sendiri juga ada. Aku juga pernah ketemu kayak gitu. Dia Indonesia tapi ngaku bule gitu. Nah, terus ada juga memang yang bule malah ngaku orang Indonesia. Ada juga macam-macam lah pokoknya. Terus dia itu nanya ke aku, Kak, ada yang DM aku, cowok bla 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 gini-gini, boleh. Ya intinya minta saran apa segala macam, terus aku tanya kan minta screenshot, dia kirimin tuh fotonya. Ini aku udah bahas di video sebelumnya. Cara ngebedain dia scammer apa bukan, itu mulai dari foto profilnya, ya kan? Fotonya kalau yang biasa aja, yang nggak pamer, yang nggak nunjukin kayak pekerjaannya yang wow gitu. Itu maksudnya yang biasa aja ya, yang biasa kemungkinan besar itu real. Tapi kalau scammer itu dia pamer foto bagus, gagah, ganteng, perfect. Terus pekerjaannya dia cantumin tuh yang pekerjaannya wow misalkan. Yang buat cewek itu wow gitu. Itu hati-hati, itu bisa jadi scammer. Enggak semua, tapi hati-hati ya, waspada, bisa jadi. Kebanyakan sih gitu yang aku temuin ya. Di video kemarin aku udah bahas. Terus kalau yang dapet random DM di Instagram atau Facebook, kalau Facebook aku kurang tahu ya, kayaknya Facebook bisa kali. Di Instagram, aku pasti nanya, ini dia DM kamu, apakah kamu sebelumnya itu pernah ngasih account IG atau FB kamu itu di aplikasi lain, misalkan apa di pernah nyoba dating apps, apa di Facebook, apa dia bilang nggak pernah. Jadi dia kayak ya udah tahu-tahu dapet DM. Ya, kalau itu udah pasti scammer. Kalau menurut aku itu udah pasti scammer. Lah random banget, cowok bule tahu-tahu DM di IG uh, ngajak serius, ya kan? Itu satu. Kedua, kita lihat dari fotonya. Nih aku gimana ya cara nutupnya? Jadi fotonya itu, jadi kayak gini lah. Ini aja ya. Nih, ini kalian lihat ya. Ini menurut aku ya. Namanya aja yang ditutup kali ya. Maaf ya guys. Nih, nih, ya. Ini menurut aku salah satu contoh scammer. Ini scammernya nonton kayak ya. Nanti scammernya langsung puter otak nih. Gue mesti caranya gimana lagi nih. Tapi sebenarnya scammer tuh gini-gini aja caranya. Cuman targetnya dia tuh beda-beda. Dan targetnya itu untuk cewek-cewek yang baper. Tapi sebenarnya dia juga random sih. Cuman kasihan kan kalau yang dia baper. Terus dia belum tahu gitu masalah kayak gitu-gitu kan cewek langsung oh gitu, apalagi opa-opa Korea kan. Nih, ini tuh kalau dilihat di akunnya ganteng ya, tuh lihat lagi, ganteng banget Korea. Terus ini kita makanya aku bilang nih, aku ulangin lagi pesen kalau mau nyari cowok gak boleh nggak lokal lah, pokoknya mau nyari cowok di dating online, pertama, jangan baper. Nah itu. Um, ini jangan baper, dipakai logikanya dulu. Kenapa? Kita harus benar-benar teliti. Teliti banget. Macem-macem. Di dating online itu kalian bakal ketemu macem-macem banget tipe cowok. Salah satunya ini tadi kita bahas kesini lagi ya. Ini dia ganteng banget, opak Korea. Terus postingannya cuma ada 13. Dilihat dari foto-fotonya, ini dia tajir. Kalau dilihat dari foto-fotonya. Tajir, modis, milenial, uh, ini udah segala-gala ini idaman para wanita. Kalau dilihat dari foto. Sekarang kita lihat di postingan mengikuti postingan follower sama follow-nya ya. Dia postingan cuma 13, followernya 900. Dia following orang itu sampai 3000. Itu tanda tanya. Ini sebelum aku ketemu suami, aku udah pernah ketemu sama akun-akun kayak gini.
maaf, ya nggak tahu ya, tapi menurut aku ini fake account, ini scammer. Ini scammer. Lagi, jadi nah itu makanya kalian pakai logikanya itu ini diteliti tuh maksudnya gini, ih ini cowok kok ganteng banget, tapi kok eh, istilahnya ini perfect banget loh, tapi kok dia DM gua, maksudnya tuh gini, random, random, nggak pernah nanya, nggak pernah nyantumin, kok tiba-tiba ada DM ini, itu kan tanda tanya dong, udah pasti dong menurut aku, udah gitu dia mengikuti kok banyak banget sampai ribuan orang seganteng ini. Beda ya kalau misalkan dia pengikutnya juga banyak, secara kan dia ganteng, ya kan? Ini udah kayak seleb-seleb gitulah ya, ini udah perfect banget. Terus uh, mau ngapain gitu? Udah gitu seganteng ini random DM cewek ngajak serius kenalan, mau ngapain? Jitak dulu. Mau ngapain? Itu udah pasti scam. Seganteng dia, itu dia tinggal jalan gini, aku mau sama kamu. Ayo, gandeng. Gampang, ya kan? Itu deh. Sekarang akun yang kedua ya. Ini gue bisa bilang dia scammer juga. Nih. Ini dia foto-fotonya Indonesia. Ya. Postingannya cuma 8. Pengikutnya 400. Ngefollow orang itu sampai ribuan, 4.000. Fotonya cuma 8. Yang dipajang-pajang itu fotonya cuman yang bagus-bagus, kayak dia menonjolkan nih pekerjaan gua nih. Di sini dia seolah-olah pekerjaannya pilot, seolah-olah ya nggak tahu ya. Di sini sih kelihatannya pilot gitu. Dipilot, 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 dipilot. Dia selipin satu foto anak. Itu scammer pinternya. Tapi untungnya gue lebih pintar daripada scammer. Nih ya, dia scammer itu pasti dia bakal nyelipin foto, kalau nggak foto anak, foto ibu atau foto orang tua atau foto binatang. Tuh, inget ya. Postingannya dikit, ngefollowing orang itu ribuan banyak. Ya. Terus kalian cek lagi, yang dia follow itu orang-orang banyak, orang mana gitu, orang Indonesia apa orang luar, kadang random. Tapi ada juga pernah ada yang DM aku, dia ngefollowingnya itu banyak cewek-cewek Indonesia, mulai dari usia yang muda sampai yang tua itu dia following semua. Itu pernah, udah lama kasusnya. Nggak tahu deh, nanti kalau ada aku share ya. Nah, Kak. Muda is young. Ya. Terus di foto yang ganteng opa Korea ini dia ninggalin satu foto orang tuanya, ibunya. Jadi gini, triknya scammer itu dia udahlah make foto-foto yang bagus, dia nyelipin foto orang tua atau binatang atau anak, dia mau main triks biar cewek atau cowok itu yang ngeliat foto atau profilnya dia itu kayak, oh dia sayang orang tua, oh dia sayang binatang, ih dia udah punya anak tapi dia naruh foto anaknya di situ, berarti dia sayang anak. Itu scammer, gue lebih tahu. Ya, udah jangan nanya lagi, tonton aja video ini makanya. Itu salah satu cara ngebedainnya ya. Jadi scammer itu dia bakal show off, dia bakal ngasih lihat, ngasih nunjuk, atau dia nulis di profil itu pekerjaan sebagus mungkin. Mulai dari dokter, mulai dari pengusaha, mulai dari dia pilot, army, macam-macam. Pekerjaan yang itu cewek udah istilahnya langsung gitu ya, hati-hati. Sama yang tadi, kalau yang di Instagram kayak tadi ini nih, dia kayak ngasih lihat yang bagus-bagus, yang ganteng-ganteng, pekerjaan apa segala macam, sama nyelipin satu aja foto binatang atau foto anak atau foto ibu. Tuh ya. Kita lanjut. Kalau belum tuntas komen aja kira-kira
apa yang kelewat saya juga. Banyak banget ini di otak, cuman bingung guys. Terus kita lanjut. Nah, kalau ngebedain di apps ya, nah, kalau apps yang aku share di video sebelumnya itu kan ada 2, Oke sama Mus. Sebenarnya satu lagi tuh ada Asian ya. Kalau Asian itu agak susah. Aku main cuma sebentar, agak susah kalau free. Itu kalian harus bener-bener pinter-pinter. Kalau mau free ya, kalau mau free kalian bener-bener pinter-pinter nyolong. Maksudnya tuh kayak nyolong tuh gini. Kalian mau nyoba nih misalkan Asian ya. Ada yang chat kamu karena free kan nggak bisa. Kayaknya bisa tuh cuma 1 kali, udah gitu nggak bisa. Nah pas kamu bales, ya kalau nggak salah ya, dulu 1 kali tuh kalian bisa bales, tapi udahnya nggak bisa, kayak ngeblur gitu. Kalau mau buka harus bayar dulu. Itu pas kalian mau bales, itu kalian bilang, aku di sini itu free, nggak bisa baca pesan selanjutnya. Langsung tinggalin nomor handphone atau bilang aja begitu, nggak usah nomor telepon. Udah kirim, nanti dia pasti balas. Biasanya orang yang udah lama di Asian dating, di Asian, itu nanti dia uh, tahu tuh taktiknya, caranya gimana. Misalkan kayak dia mau ngasih nomor nih, kosong. Kebanyakan sih memang real di sana. Cuman ada juga scammernya ada, tapi ya lumayan banyak juga yang realnya gitu. Cuman agak susah. Kalian nanti dia kayak ngasih nomor nih, kos plus kode negaranya dia. Itu kalau nggak salah maksimal cuma 3. Udah gitu dia kirim lagi pesan 8, 5, bla 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 bla. Step. Jadi kalian tuh ya itu cara nyolongnya gitu. Tapi kalian tanpa ngebuka pesannya. Jadi kayak notifikasinya doang gitu. Jadi kayak gitu, agak susah sih ngejelasinnya. Terus kalau apps Mus ya, Mus itu banyak banget bule muslim di sana. Ada juga yang enggak, tapi banyak yang muslimnya. Aku udah nyoba, terus banyak realnya juga, banyak banyak yang real di sana. Ada juga scammer. Pokoknya scammer itu udah nggak bisa ditolak guys, udah pasti ada di semua apps apapun itu pasti ada gitu ya, nggak bisa ditolak. Terus di Mus itu ada bule-bule yang non tapi sedikit. Bule muslimnya lebih banyak. Terus kalau yang oke, kalau aku makainya memang lebih banyak di oke. Favorit aku di oke ya. Di oke itu pilihannya tuh banyak menurut aku ya. Pilihan bulenya itu banyak. Terus kalian di oke itu bisa ganti-ganti lokasi. Misalkan kalian mau bule Eropa, ganti tuh lokasinya di Prancis, apa di Belgia. Belgia itu banyak bule Muslim. Terus intinya bisa ganti-ganti lokasi lah gitu. Nah, kalau yang make oke free, kan ada tuh yang udah DM aku saranin pakai free aja dulu gitu. Kalau kalian pakai free ini dulu ya, nggak bisa ngeliat siapa yang like kamu. Nggak salah, dulu itu bisa ngeliat 2 atau 3 account, 3 foto gitulah. Kalian bisa ngeliat. Tapi setelah lewat dari masa free itu blur semua. Jadi kalian cuma ada notifikasi, ada 100 orang yang like gitu. Pengalaman aku pakai di Oke itu aku cuekin kalau yang nge-like aja. Aku fokusnya itu yaitu swipe aja sama komen, ninggalin komen. Jadi swipe itu saya meninggalin. Kalau kamu serak sama si cowok itu tinggalin komen. Misalkan dia ada foto apa. Ya basa-basi lah intinya, basa-basi di fotonya itu. Kirim. Sama di intro. Kan di Oke itu ada intro. Nah, kalian cek-cek intro sering-sering. Sama kalau kalian free, kalian nggak bisa buka semua intro. Tapi triknya dari aku nih ya, mudah-mudahan orang Oke nggak ngeliat. Triknya, misalkan ada notif 10 intro. Kalian nggak bisa buka semuanya tuh. Kalian harus buka kalau nggak salah lagi nih dulu, itu di
tinggalin satu intro. Jadi ada satu intro yang bisa kamu buka untuk di awal. Nah, kamu buka aja dulu itu intronya. Terus ya udah kalau kalian nggak suka itu langsung dihapus atau di reject, jangan didiemin karena dia kayak numpuk di situ. Nah kalau numpuk nggak bisa buka yang lainnya. Nah gitu jadi dibuka kalau mau dibahas-balas kalau nggak udah selesai. Nanti dia muncul nih yang tadi yang udah dari 10 tuh nanti muncul lagi yang satu jadi sisa 9 kan yang satu udah dibuang dibuka intinya gitu dibuka bales enggak ya udah buka bales enggak udah sampai selesai baru kebuka satu-satu nah gitu kalau yang